쓸데없는 본부장님 호의 때문에 배려 안 해주셔도 돼요. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Ini adalah episode keempat dari film yang berjudul King the Land. Jadi buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, bisa klik link yang sudah Mimin sediakan di kolom komentar atau di deskripsi di bawah video ini. Di cerita sebelumnya, semenjak Guwon terjebak di sebuah pulau bersama Sarah, maka sejak saat itulah Guwon mulai merasakan adanya perasaan yang lain terhadap Sarah. Meskipun saat di hadapan Sarah, Guwon tidak menunjukkan adanya rasa. Namun, bila di saat dirinya sedang sendiri, Guwon bahkan tidak henti-hentinya memikirkan Sarah. Terlebih saat itu ketika Guwon berniat mengantar Sarah saat sepulang kerja. Saat itu dirinya merasakan sakit hati yang begitu hebat. Ketika dirinya melihat seorang pria yang ternyata lebih dulu menjemput Sarah. Untuk sejauh ini, bahkan sejak 2 tahun yang lalu, Guwon memang sangat dekat dengan Sarah, namun itu hanya pada jam kerja. Sementara di luar jam kerja Guwon tidak pernah tahu apakah Sarah masih berstatus lajang atau sudah memiliki pasangan. Namun untuk saat ini Guwon berpikir 99% pria itu adalah kekasih Sarah. Dari poin 99%, maka Guwon hanya memiliki 1% saja untuk merebut hati Sarah. Saat itu Guwon tampak tidak bersemangat dan merasa putus asa tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena terkadang dalam kehidupan apa yang kita lihat belum tentu seperti apa yang kita lihat. Seperti halnya pada saat itu meskipun Sarah sedang dalam pelukan, namun dari raut wajah Sarah menunjukkan apabila dirinya sedang tidak baik-baik saja dengan hubungannya. Pada saat itu kekasih Sarah yang bernama Yunam, saat itu dirinya meminta maaf atas kesalahan dirinya yang beberapa waktu lalu. Namun menurut Sarah, kesalahan Yunam dianggap sudah tidak dapat lagi ditoleransi. Bahkan saat itu Sarah meminta putus. Sementara Guwon saat itu dalam perjalanan pulang dan ketika berhenti di lampu merah, bahkan Guwon masih dihantui dengan rasa cemburu atas apa yang telah dirinya lihat. Bahkan bingkisan yang sebelumnya akan diberikan pada Sarah, dirinya membuang begitu saja di jalanan. Namun apa yang terjadi? Sebuah mobil polisi menghampiri dirinya. Kemudian petugas tersebut meminta Guwon harusnya bisa menjaga kebersihan. Saat itu awalnya Guwon merasa kesal dengan petugas tersebut. Namun setelah petugas berhasil menebak bila Guwon untuk saat ini sedang putus asa dengan seorang wanita. Saat itu Guwon pun merasa tertarik. Akhirnya petugas tersebut menceritakan masa-masa lalunya. Dan dari sini Guwon sedikit mendapat power untuk kembali mendapatkan Sarah. Karena menurut petugas, selama belum ada janur melengkung, maka selama itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan hati Sarah. Dan cerita kembali lagi pada Sarah yang saat itu dalam perjalanan pulang. Dirinya dengan menaiki sebuah mobil bus umum. Saat itu Sarah tampak sedih. Kemudian mencoba untuk menelpon teman-temannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menelepon neneknya. Bahkan saat itu juga Sarah pulang ke rumah nenek. Saat itu Sarah sambil mengisi kesibukannya dengan membantu sang nenek melayani para tamu yang menjalankan rumah makan sederhana. Hal tersebut Sarah lakukan untuk membuang rasa sedih atas kandasnya hubungan dengan Yunam. Singkat cerita di hari berikutnya di King Hotel,
Saat itu, Sarah belum mengenakan seragam dan masih dalam mode instruksi. Karena hari ini dirinya tidak lagi sebagai petugas lobi, melainkan kini Sarah menjadi staf Kingland yang menyambut para tamu konglomerat. Singkat cerita, Sarah tengah bersiap untuk menjadi staf terbaik di geng hotel. Dan kini cerita kembali lagi ke ruang manajer umum. Saat itu, Kwon masih belum bisa melupakan kejadian yang sebelumnya. Rasa cemburu masih melekat dalam hati Kwon hingga saat ini. Bahkan Kwon acuh tak acuh dengan kedatangan Sang-sik yang berniat untuk melapor keuangan. Di sini Sang-sik yang sebagai sekretarisnya, dirinya merasa heran karena Kwon tak biasanya seperti ini. Seakan Kwon sudah tidak peduli lagi dengan tanggung jawabnya sebagai manajer King Hotel ini. Saat itu Kwon justru marah-marah pada Sang-sik sebagai pelampiasan. Namun selang beberapa saat itu Kwon terdiam dengan kedatangan Sarah yang ditemani oleh staf lama. Bahkan saat itu Kwon mendadak berpura-pura sibuk. Saat itu senior Sarah bermaksud memperkenalkan Sarah yang kini sudah resmi menjadi staf terbaik yang diangkat secara pribadi oleh Pak Komisaris beberapa hari lalu. Di sini Kwon yang sebelumnya selalu memikirkan Sarah, namun kini di hadapan Sarah, dirinya menjadi sangat grogi. Kwon sangat takut bila Sarah mengetahui dirinya suka padanya. Akan hal ini, di sini Kwon seolah tegas dan berpura-pura tidak puas dengan kinerja Sarah dan meminta ketua senior harus lebih baik lagi dalam cara mengajari Sarah. Setelah Sarah pergi, Kwon merasa lega. Namun yang menjadi masalah, saat itu Sang-sik menebak gelagat Kwon yang diam-diam menyukai Sarah. Tentu saja Kwon tidak mau mengakui hal ini. Menurutnya Sarah tidak level. Meski dalam hati yang sebenarnya mengatakan iya. Namun karena Sang-sik tetap bersikeras, akhirnya Kwon mengusir Sang-sik dengan paksa. Dan kini cerita kembali lagi pada Sarah yang saat itu mencoba bergabung dengan staf lama. Namun sayangnya di sini mereka semua tampak tidak menyukai Sarah karena Sarah hanya lulusan SMP yang menurutnya tidak layak untuk menjadi staf kelas atas di bagian Kingland. Kemudian di malam harinya saat itu sebagian staf sudah pulang dan salah satunya adalah Sarah yang saat ini sedang bersama teman-temannya di rumah. Sementara Kwon saat itu masih di ruangannya yang juga masih memikirkan bagaimana cara agar mendapat perhatian Sarah. Saat itu Kwon dengan ponselnya, dirinya sudah tidak tahan lagi ingin menelpon Sarah. Namun merasa ragu karena ini sudah di luar jam kerja. Akhirnya Kwon mencoba untuk mengirimkan pesan. Dan selang beberapa detik kemudian dirinya melirik layar, berharap ada balasan dari Sarah. Namun bahkan hingga 1, 2, bahkan 3 menit masih tidak ada balasan dari Sarah. Saat itu bahkan hingga lebih dari 100 kali Kwon melirik layar yang masih tak kunjung juga ada balasan dari Sarah. Dan begitulah seorang pria bila sedang jatuh cinta. Bahkan saat itu Kwon mengira bila sinyal ponsel sedang mengalami gangguan. Yang padahal untuk saat ini bahkan Sarah tidak melirik ponselnya. Saat itu Kwon yang sangat berharap mendapat balasan dari Sarah. Bahkan saat itu Kwon sempat-sempatnya menunggu balasan sembari push up. Kemudian karena Kwon sudah kehabisan rasa sabar, saat itu Kwon mencoba untuk memberanikan diri menelpon Sarah. Saat itu Sarah yang sedang asik mengobrol bersama teman-temannya, bahkan hanya mensenyapkan panggilan tersebut, karena menurut Sarah nomor tersebut tidak ada dalam daftar kontaknya. Bahkan hingga di pagi harinya, sejauh ini Kwon
tidak melihat adanya balasan dari Sarah. Dengan kejadian tersebut, kemudian saat itu pada jam kerja, Guwon langsung menghampiri Sarah. Guwon berbisik, "Kita harus bicara." Bila dalam kalimat istilah, acuh tapi butuh. Tidak lama kemudian Sarah menghampiri Guwon. Sebelumnya Guwon menanyakan perihal SMS yang tidak dibalas. Namun Sarah menjawab bila nomor tersebut tidak ada dalam daftar kontaknya. Akan hal ini kemudian Guwon pun memberinya kartu nama agar Sarah tahu bila itu adalah nomornya. Kemudian saat itu Sarah bertanya, ada perlu apa? Di sini Guwon dengan wajah kaku. Dengan kata lain, Guwon ingin berkencan dengan Sarah, namun tidak tahu bagaimana cara yang baik. Saat itu Guwon mengajak Sarah makan malam, karena ada yang harus dibicarakan. Awalnya Sarah menolak, namun Guwon berdalih bila dirinya akan bertanya beberapa hal soal pekerjaan. Akan hal ini, akhirnya Sarah pun menyanggupi permintaan Guwon. Kemudian di ruang kerja, saat itu Guwon meminta Sang-sik agar mengatur pertemuannya dengan Sarah. Namun kesalahan Guwon di sini adalah tidak jujur, karena takut Sang-sik curiga. Dan singkat cerita di sebuah restoran, saat itu Sang-sik mengantar Guwon untuk menemui Sarah. Kemudian dalam pandangan pertama Guwon melihat Sarah yang betapa anggun menurutnya. Dalam hati Guwon, ini adalah tempat yang cocok untuk mengutarakan hatinya. Namun setelah Guwon masuk, ternyata semua staf bagian Kingland Sang-sik undang semuanya. Guwon sempat kembali dan berniat marah-marah pada Sang-sik. Namun dirasa tempat tersebut tidak pantas untuk marah-marah. Dan akhirnya Guwon pun masuk dan bergabung untuk acara makan bersama. Bahkan Guwon duduk berjauhan dengan Sarah. Kemudian di sini Guwon mencari siasat bagaimana cara mendapat perhatian Sarah. Dan kebetulan di sini Guwon melihat Sarah yang tampak malu makan di depan umum. Kemudian Guwon meminta menu spesial kesukaan Sarah, yakni steak sapi. Bahkan meminta agar Sang-sik memotongkan daging tersebut. Maka dengan ini Sarah menjadi pusat perhatian dan akhirnya memakan steak yang masih panas. Dan hal ini justru membuat Sarah tidak merasa nyaman. Hingga saat acara makan usai, Guwon menghampiri Sarah dan apa hasilnya? Ternyata Sarah begitu sangat kecewa dan merasa telah dipermalukan karena menjadi pusat perhatian dengan adanya menu spesial. Kemudian sebelum Sarah pergi, dirinya berkata bila hal tersebut sampai terulang kembali, maka jangan harap bisa bertemu aku lagi. Dan kemudian meninggalkan Guwon sendirian. Sementara Guwon hanya bergumam dalam hati, merasa heran mengapa perhatiannya tidak diterima dengan baik. Untuk hal ini, Guwon memang berniat baik, namun dengan cara yang tidak tepat. Singkat cerita sepulangnya Sarah, tanpa dirinya duga, teman-temannya merayakan ulang tahun dirinya yang ke-21. Dan hanya mereka berdualah teman Sarah. Apabila di depan teman-temannya Sarah terlihat bahagia, yakni di hari ulang tahunnya. Namun tanpa sepengetahuan teman-temannya, Sarah sebenarnya merasa sedih, terutama bila mengingat kedua orang tuanya yang telah tiada. Dan kekasihnya yang baru-baru ini dirinya putuskan. Saat itu di tengah derasnya hujan, Sarah mengunjungi salah satu tempat yang konon bila mengunjungi tempat ini dalam keadaan gelisah, niscaya akan mendapat kebahagiaan. Saat itu Sarah terdiam dan menangis terseduh di bawah derasnya hujan. Dan tidak lama kemudian, seseorang mendekat dan berusaha memayungi Sarah dari derasnya hujan, dan ternyata itu adalah Guwon. Hal tersebut membuat Sarah terkejut.
Kemudian Sarah berniat untuk pergi, namun justru menabrak sepatu Guwon dan membuat Sarah hampir terjatuh. Namun saat itu Guwon berhasil menangkap Sarah dan membuat mereka berdua saling beradu pandang. Apabila mereka berdua di tempat itu, artinya mereka berdua sedang sama-sama merasa gelisah. Namun bila Guwon gelisah memikirkan Sarah, lain halnya dengan Sarah yang gelisah atas kepergian orang tuanya. Bahkan Sarah tidak sedikit pun ada rasa terhadap Guwon. Dan cerita pun bersambung di sini. So, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk cerita selanjutnya di episode 5 mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.